Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Zalfa Sahira dari kelas Psikodiagnostik F. Wabah baru yang sedang marak di awal tahun 2020, tepatnya di pertengahan bulan Februari adalah coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19. Disebut COVID-19 karena telah ditemukan pada tahun 2019, tetapi ditemukan kembali dengan jenis yang baru dan lebih mewabah di tahun 2020. Penyakit misterius yang diduga berasal dari kota Wuhan, Cina, kini telah memakan banyak korban di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah menerapkan kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau penerapan social distancing dan physical distancing. Masyarakat diharuskan untuk di rumah saja atau stay at home selama masa pandemi ini terjadi, agar memutus rantai penyebaran virus corona yang makin hari kian melesat. Pernah melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk terjun langsung ke lapangan dalam observasi, maka hasil penelitian saya ulas berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan dari media sosial maupun media massa. Berikut adalah cuplikan dari beberapa stasiun televisi mengenai hal tersebut. This is the first pandemic caused by coronavirus. Pasien suspek corona yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia. Pasien identitas nomor 25 meninggal dunia. Pemkot Bekasi meliburkan siswa sekolah mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat SMA. Saudara, wabah virus corona tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Corona juga berpotensi mengancam perekonomian domestik. Penerapan PSBB juga berdampak cukup besar ke pelaku usaha kecil dan menengah. Saudara, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Kementerian Hukum dan HAM membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Berdasarkan pada cuplikan tadi tentang penerapan social distancing mengakibatkan penurunan perekonomian pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak perusahaan yang gulung tikar, PHK massal, dan masih banyak lagi. Hal tersebut mengakibatkan kecemasan yang berlebih mengenai bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama pada kebutuhan makanan pokok. Bukan hanya dialami oleh masyarakat biasa, namun sulitnya perekonomian juga terjadi pada napi yang telah dibebaskan dari lapas guna mencegah COVID-19. Tercatat dalam laman Tirto pada tanggal 20 April 2020 bahwasannya terdapat 38.822 narapidana telah dibebaskan. Karena tidak terbekali apapun dari penjara, sebagian dari mantan napi tersebut justru melakukan tindakan kriminal lagi, dan hal tersebut justru meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat semakin cemas. Kecemasan menurut Khairul Rahman tahun 2020 menjelaskan bahwasannya kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum ketidakmampuan dari mengatasi suatu masalah yang tidak ada rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan, yang nantinya akan menimbulkan dan disertai perubahan fisiologis dan psikologis. Dalam hal tersebut, kita dapat mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan dari kecemasan. Yang pertama adalah ada hal-hal yang mencemaskan hati. Yang kedua yaitu adanya emosi-emosi yang kuat dan tidak stabil. Yang ketiga adalah terkadang diikuti dengan bermacam-macam fantasi, ilusi maupun delusi. Yang keempat adalah sering merasa mual, badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemetar, dan seringkali menderita diare. Kemudian yang kelima adalah muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis dan